Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada lansia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai perawat tentunya kita harus tahu dan memahami bagaimana cara merawat lansia, ya, yaitu dengan menggunakan asuhan keperawatan. Oke. Kita ketahui bahwa lansia mengalami berbagai gangguan kesehatan, mengalami penurunan fungsi, perubahan-perubahan sistem tubuh, sehingga rentan terkena penyakit. Nah, hal inilah yang tentunya mendasari kita sebagai perawat perlu mengetahui dan memahami, ya, asuhan keperawatan pada lansia. Yang bertujuan untuk apa? Untuk memenuhi perawatan lansia dengan berbagai kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kita sebagai perawat juga perlu melakukan asuhan perawatan yang berfokus pada lansia, juga pada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita juga perlu memprioritaskan masalah-masalah yang muncul karena mungkin banyak masalah-masalah yang dialami oleh lansia, tapi dari masalah tersebut tidak semuanya perlu kita tangani dengan segera atau dalam keadaan yang darurat. Sehingga kita perlu memprioritaskan mana masalah yang utama yang perlu kita tangani. Dalam penanganan masalah yang dihadapi lansia tersebut, maka kita perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Oke. Dalam asuhan perawatan, hal yang penting kita lakukan salah satunya adalah melakukan pengkajian. Ya. Apa sih pengkajian itu? Jadi mungkin kita sudah memahami bahwa yang dinamakan pengkajian adalah mengumpulkan data yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan berdasarkan latar belakang budaya klien. Atau kita sebagai perawat perlu mengumpulkan data untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh klien. Tujuannya apa? Pengkajian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan yang dialami oleh lansia. Kesehatan-kesehatan itu perlu kita kaji, sehingga dengan mengkaji kita tentunya akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lansia. Apakah memiliki riwayat kesehatan masa lalu, apa yang diderita saat ini, penyakit-penyakit penyerta, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin berisiko terhadap munculnya penyakit, kita ini juga perlu ketahui dengan cara melakukan pengkajian. Selain itu, pengkajian berfungsi untuk melengkapi dasar-dasar rencana perawatan lansia. Sebelum kita melakukan tindakan atau implementasi asuhan keperawatan pada lansia, kita perlu mendapatkan data dan juga perlu melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini supaya tepat sasaran, maka kita perlu data dasar-dasar apa saja yang diderita oleh lansia, apa saja masalah yang muncul, sehingga kita bisa menetapkan perencanaan terhadap penanganan masalah yang dialami lansia. Pengkajian juga bertujuan menjadi dasar penentuan diagnosa keperawatan. Tanpa adanya pengkajian, kita tidak bisa menentukan diagnosa keperawatan. Selain itu, pengkajian berfungsi sebagai dasar perencanaan tindakan perawatan yang akan dilakukan. Oke. Kita juga dengan dilakukan pengkajian, kita juga bisa menentukan sejauh mana kemampuan klien dalam memelihara dirinya sendiri. Oke. Tahap-tahap pengkajian meliputi apa saja? Yang pertama, kita perlu melakukan wawancara kesehatan terhadap pasien
dan juga keluarga. Kira-kira apa saja yang perlu dikaji dalam proses wawancara tersebut? Yang utama adalah keluhan Pak saat ini. Kira-kira apa yang dirasakan pasien saat ini? Nyeri, mungkin pusing, kemudian insomnia, tidak bisa tidur, ya, dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Kita juga perlu menanyakan riwayat kesehatan masa lalu. Ya. Mungkin pernah menderita penyakit hipertensi, penyakit gula dan sebagainya. Kita menanyakan riwayat kesehatan keluarga juga. Apakah keluarga memiliki riwayat penyakit degeneratif, penyakit yang diturunkan dan sebagainya. Oke. Selain itu kita juga perlu menanyakan kegiatan yang mampu dilakukan pasien. Apa saja kira-kira yang mampu dilakukan, ya, yang masih bisa dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan pasien dalam memelihara kesehatan juga kita perlu kaji. Kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi, kebiasaan olahraga, kebiasaan menjaga kebersihan, itu juga kita perlu lakukan wawancara. Oke, setelah kita melakukan wawancara terhadap permasalahan yang tadi yang dihadapi pasien, tentang keluhan utamanya, riwayat penyakit masa lalu, kita juga perlu mengkaji status fungsional. Status fungsional ini adalah aktivitas keseharian klien. Meliputi apa? Meliputi mandi, makan, berpindah, kemudian ke kamar mandi, ya, BAB, BAK, ganti baju, dan sebagainya. Nah, instrumen yang bisa kita jadikan untuk mengkaji status fungsional ada dua, yaitu Indekat dan Bartel Index. Indekat ini biasanya menggunakan huruf A, B, C, D, E sampai G. Ya, jadi A itu bisa dalam semua aktivitas, misalnya mandi, berpakaian, makan, minum, berpindah, BAB, BAK bisa dilakukan sendiri. Ya, kalau Bartel Index ini biasanya menggunakan skor. Ya, misalnya bisa mandi mandiri ataukah dibantu. Nanti disimpulkan di kesimpulan akhir dibantu sebagian, mandiri, atau dibantu penuh. Kemudian kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik, ya, pada sistem-sistem yang ada di seluruh tubuh. Ya, misalnya melakukan pemeriksaan sistem sensorik pada penglihatan. Nah, karena rata-rata lansia mengalami penurunan penglihatan, juga pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Perlu juga melakukan pemeriksaan sistem integumen, turgor kulit, ya, elastisitas kulit, ya. Itu juga perlu kita lakukan pengkajian. Ya, adanya luka di kulit misalnya. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan sistem respirasi, ya, terutama pasien-pasien lansia yang menderita atau mengalami atau mengalami penyakit gangguan fungsi pernafasan. Apa misalnya? Penyakit asma, ya. Penyakit asma, kemudian ada penyakit pneumonia, bronkitis, dan sebagainya. Kita lakukan pengkajian di fungsi parunya. IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, itu juga kita perlu lakukan pemeriksaan. Selain itu juga kita melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskuler, ya. Kita juga perlu mengkaji kondisi sistem kardiovaskuler, ya. Meliputi nanti ada mendengar inspeksi bagian dada, bagian jantung khususnya, ada perkusi, palpasi, perkusi, dan auskultasi bunyi-bunyi jantung, adakah bunyi tambahan, ya, seperti itu. Kemudian melakukan pemeriksaan sistem gastrointestinal, ya, gastrointestinal, sistem pencernaannya, sistem abdomen misalnya, apakah terjadi gangguan pada sistem gastrointestinal atau tidak. Selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan sistem perkemihan juga, BAB-nya bagaimana, ya, buang air kecilnya bagaimana, vesika urinarianya bagaimana, ya, pola eliminasinya bagaimana. Itu juga sistem pemeriksaan pada sistem perkemihan.
Selain itu juga sistem muskuloskeletal, karena rentan sekali ketika lansia mengalami gangguan sendi, gangguan tulang dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan fungsi psikologis. Selain fisik, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fungsi psikologis, yaitu dengan cara apa? Mengkaji adanya perasaan sedih. Seringkali lansia ini mengalami sedih, apalagi lansia yang ditinggal di panti. Biasanya merasa kesepian meskipun dia punya teman banyak, tapi tidak ada keluarga. Sehingga dia merasa sedih, tidak punya teman. Nah, pandangan tentang kehidupannya, apakah dia putus asa menjalani kehidupan, bagaimana motivasinya terhadap kehidupan, sudah bosan, tidak pengen segera meninggalkan dunia, atau bagaimana, itu pandangan tentang hidupnya, ya, bagaimana motivasinya dalam menjalani hidup. Kemudian penyesuaian diri di lingkungan yang baru, pada penyesuaian diri terhadap proses menuanya, bagaimana copingnya, apakah efektif atau inefektif. Ya. Karena beberapa lansia tidak efektif dalam merespon terhadap suatu masalah. Penyelesaian masalahnya bagaimana? Ya. Harapan masa depannya, misalnya meninggal, nanti harapannya masuk surga. Ya. Coping stresnya, coping terhadap stresnya, apabila terjadi suatu stres, bagaimana responnya? Apakah copingnya efektif atau inefektif? Kita bisa mengkaji tingkat depresi pasien dengan menggunakan instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan sosial ekonomi. Apa yang perlu kita lakukan pengkajian dalam yang berkaitan dengan sosial ekonomi, yaitu mengkaji kesibukan pasien dalam mengisi waktu luang. Ya. Apakah hanya tiduran atau berbincang-bincang dengan anak cucu, atau mengikuti aktivitas kegiatan interaksi sosial dengan teman sebaya, dengan tetangga, dan sebagainya. Kemudian tinggal dengan siapa, apakah dengan anaknya atau dengan pasangannya saja, sendirian. Kegiatan organisasi sosial yang diikuti di masyarakat, misalnya pengajian, arisan, kumpulan rutin yang diadakan 1 minggu sekali. Siapa yang biasa mengunjungi? Ini biasanya kalau di panti. Adakah yang sering kali mengunjungi keluarganya? Dan berapa sering berhubungan dengan orang lain di luar rumah, misalnya interaksi sosial dengan tetangga, dengan teman sebaya. Ini bisa kita kaji dengan Apgar Score. Dan dari mana memperoleh sumber keuangan? Karena lansia ini biasanya sudah tidak produktif, tidak bekerja, sehingga dia tidak memperoleh pendapatan, penghasilan. Nah, apakah dari penghasilannya, keuangannya disupport oleh keluarga, anak misalnya, atau siapa? Atau ada bantuan sosial. Oke, selanjutnya adalah pengkajian fungsi spiritual, ya. Selain fungsi psikologis, fungsi sosial ekonomi, juga fungsi spiritual. Oke, fungsi spiritual apa? Kegiatan ibadah yang dilakukan, misalnya kalau Islam, kegiatan beribadah ke masjid, menjalankan sholat 5 waktu, bagaimana, atau kegiatan mengikuti pengajian dan sebagainya, santunan anak yatim, fakir miskin, tahlilan yang diadakan seminggu sekali malam Jumat misalnya, ya, atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, ya. Dan bagaimana kira-kira kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yang berkaitan dengan agama untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kalau ada masalah, apa yang dilakukan? Misalnya sholat, hajat, kalau muslim misalnya, ya, berdoa misalnya, ya, atau konsultasi dengan kiai, ustadz, atau yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Oke, selanjutnya adalah analisa data. Jadi setelah kita melakukan pengkajian wawancara, meliputi wawancara, ya, kemudian data-data yang lain, data-data objektif, kita mengkaji status fungsionalnya, mengkaji pemeriksaan fisiknya, data objektifnya kita dapatkan, kita juga wawancara tentang kondisi fungsi spiritualnya, sosial ekonominya, kita tentunya perlu melakukan analisa. Ya, kira-kira dari data-data tersebut apa yang masalah yang muncul di situ. Ya. Oke, tujuan analisa data adalah menetapkan kebutuhan lansia. Dari data-data yang kita dapatkan tadi, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan prioritas
lansia tersebut. Ya, kita juga bisa menetapkan kekuatan yang dimiliki. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh lansia. Misalnya dia keuangannya disupport oleh keluarga. Oh, kalau ada sakit berarti nanti yang menanggung anaknya misalnya. Kekuatan misalnya, oh dia rutin menjalankan ibadah. Ketika ada masalah, dia sering kali ibadah, berdoa. Berarti dia punya kekuatan. Copingnya misalnya, oh dia kalau ada permasalahan copingnya efektif, bagus dalam penyelesaian masalah. Sabar misalnya. Itu juga kita perlu menetapkan, kita mampu menetapkan itu dengan pengajian yang kita lakukan dan dengan analisa data. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Ya, mungkin selama ini kalau sakit apa? Mungkin pergi ke puskesmas atau ke bidan, ke perawat di desa, mantri, atau hanya minum obat dari warung. Oke. Selanjutnya setelah kita analisa data tadi yang muncul, nanti akan muncul berbagai masalah. Tapi perlu kita prioritaskan satu masalah yang mungkin cukup urgent dan perlu ditangani. Bagaimana cara menentukan prioritas masalah ini? Yaitu dengan kita melihat, kita mengulang lagi, kita flashback atau review tentang teori Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan fisik ya, dan ada ini fisik ini meliputi pernafasan ya, kemudian meliputi nanti ada sistem perkemihan dan sebagainya, makan minum itu kebutuhan dasar ya, makan minum kebutuhan dasar ya. Dan selanjutnya di atasnya nanti kebutuhan rasa aman nyaman, rasa cinta mencintai, dan yang terakhir nanti adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini kita sesuaikan. Yang paling banyak adalah kebutuhan dasarnya. Kira-kira apa? Ya, ini untuk menentukan prioritas masalahnya. Setelah kita menganalisa data, kemudian kita menetapkan prioritas masalahnya, kemudian kita menentukan diagnosa keperawatannya. Ini meliputi ada diagnosa fisik, sosial, dan spiritual. Oke, fisik atau biologis yang muncul biasanya seringkali adalah gangguan nutrisi. Misalnya nutrisi kurang dari kebutuhan, atau nutrisi mungkin malah berlebih. Ya. Kemudian gangguan persepsi sensorik, bagaimana pendengarannya, penglihatannya mengalami gangguan dalam penglihatan karena menderita penyakit katarak misalnya. Kurangnya perawatan diri ya karena mengalami gangguan status fungsional, ya memiliki riwayat penyakit stroke, kemudian terjadi gangguan lumpuh sebagian sehingga dia tidak maksimal dalam perawatan dirinya. Gangguan pola tidur, insomnia misalnya, ya dia tidurnya tidak, pola tidurnya terganggu, ya waktunya, frekuensinya terganggu, itu gangguan pola tidur. Dan risiko cedera fisik karena mengalami gangguan muskuloskeletal, misalnya nyeri pada bagian muskuloskeletal, atau mungkin malah justru lingkungan yang tidak aman dan nyaman sehingga menimbulkan risiko terjadinya jatuh. Kemudian perubahan pola eliminasi, biasanya gangguan BAK, eliminasi urin. Nah, biasanya pasien-pasien yang menderita penyakit BPH dan sebagainya. Gangguan pola nafas, ini pasien-pasien yang mungkin memiliki penyakit asma atau pneumonia dan gangguan-gangguan pernafasan yang lain. Kemudian jalan nafas tidak efektif karena terjadi penumpukan sekret dan sebagainya. Pneumonia, bronkitis itu bisa mengarah ke sini. Dan nyeri. Selanjutnya adalah diagnosa yang berkaitan dengan psikologis sosial. Misalnya menarik diri dari lingkungan, isolasi sosial, depresi, harga diri rendah, coping tidak efektif atau tidak adekuat, dan cemas. Ini seringkali kita menemukan lansia mengalami gangguan isolasi sosial karena dia malu, ya karena dia sudah tidak punya penghasilan, kondisi yang semakin menurun sehingga dia malu kalau berkumpul dengan orang lain, dengan temannya, dengan teman. Kemudian depresi karena dia mungkin tidak ada, kalau di panti tidak ada keluarga yang menjenguk, dia merasa kesepian, kemudian apalagi dia memiliki riwayat penyakit yang sudah kronis sehingga dia copingnya tidak efektif sehingga dia merasa depresi. Ya. Motivasi untuk hidupnya
menurun, bahkan terjadi keputusasaan. Harga diri rendah karena dia tadi sudah tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan, sehingga dia merasa rendah diri. Nah, oke. Selanjutnya adalah spiritual. Yang berkaitan dengan spiritual apa? Diagnosanya bereaksi berkabung atau berduka, kehilangan pasangan misalnya, penolakan terhadap proses penuaan, misalnya tidak terima kalau dia itu sudah tua misalnya, proses penuaannya dia menyangkal kalau terjadi proses penuaan. Marah terhadap Tuhan, ini mungkin dia memiliki penyakit yang sudah kronis, sudah berobat kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh, sehingga dia putus asa, marah terhadap Tuhan, perasaan tidak tenang ini juga. Oke. Lalu kemudian apa intervensi keperawatan yang kita bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Nah, ini ada sebagian saya ambilkan, coba bahas sedikit tentang gangguan nutrisi. Kita bisa melakukan apa? Intervensinya, yaitu nutritional evaluation, mengevaluasi nutrisinya, kebutuhannya, misalnya pola makannya, ya. Kita bisa menetapkan menggunakan ABCDE, ya, antropometri, klinikal, ya, biokimia, klinikal, ya, kemudian dietnya, makannya teratur ataukah tidak, berapa kali dalam sehari habis ataukah tidak, porsi makannya seberapa, itu nutritional evaluation. Kemudian kita bisa berkonsultasi, memberikan konsultasi, konseling tentang nutrisional, apa yang dianjurkan untuk dimakan atau apa yang harus dihindari atau apa yang perlu dikurangi dan sebagainya. Pada penyakit hipertensi misalnya mengurangi makan makanan yang asin, kemudian diet rendah kalori atau rendah kolesterol misalnya. Kemudian ada weight management, pengaturan berat badan, karena berat badan yang berlebih akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya adalah penyakit jantung, ya, kolesterol dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi tentang nutrisi. Selanjutnya adalah grieving. Ya, grieving ini apa yang kita bisa lakukan? Grieving ini yaitu dengan memberikan aktif listening, mendengarkan. Ya, biasanya jadikan teman curhat, meskipun kita hanya sekedar mendengarkan, dia akan merasa dihargai dan akan merasa lega dengan sudah menceritakan ke orang lain. Ya. Oke, selain itu kita bisa memberikan dukungan spiritual, ya, disuruh untuk berdoa mungkin atau memberikan nasihat, misalnya ini adalah ujian dan cobaan yang harus dihadapi, harus ikhlas dan pasrah misalnya. Atau kita bisa mendatangkan teman-teman sebayanya atau support group mungkin dia sering ikut pengajian, sehingga di situ ada orang-orang yang terdekat yang mungkin bisa diajak sharing permasalahannya. Kalau cerita biasanya sudah lega, ketemu temannya sudah bisa mengatasi permasalahannya, ya. Dan support system ini keseluruhan dari keluarganya, teman-temannya yang sebayanya atau lingkungan sekitar, ini sistem semua keseluruhan memberikan dukungan, ya. Ada truth telling, ada reminiscence terapi, yaitu memotivasi klien untuk mengingat kejadian masa lalu dan bagaimana cara mengatasinya, ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, kita bisa juga teman untuk konsultasi. Oke. Selanjutnya adalah insomnia, gangguan insomnia. Kita bisa melakukan environmental management, manajemen ruangan supaya ruangannya itu tenang, nyaman, ya, mudah untuk bisa istirahat. Medication management, kita bisa memberikan obat atau relaxation terapi, nafas dalam, terapi musik, murotal, Al-Quran kalau muslim misalnya, atau mood sleep regulation. Religiosity, ini hal yang bisa kita lakukan intervensinya adalah rencanakan adalah emotional support, memberikan dukungan emosional, misalnya memberikan memberikan nasihat misalnya, terus mendatangkan ustadz untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan tentang musibah, tentang kita harus sabar, ikhlas dan sebagainya. Kemudian kita
menganjurkan pasien untuk meningkatkan aktivitas ritual keagamaan, misalnya berdoa, kita menganjurkan untuk ibadah, sholat, ibadah, misalnya yang pokoknya yang lain itu apa itu ibadah-ibadah yang lain nanti bisa menyesuaikan. Hope, inspiration, inspirasi, harapan, memberikan harapan yang baik, ya. Biasanya diberikan ceramah itu nanti akan diberikan harapan-harapan yang baik. Misalnya kalau nanti sabar, ikhlas, nanti akan diberikan apa itu pertolongan, akan diberikan pahala yang lebih besar. Kemudian meningkatkan efikasi dirinya dengan mendatangkan tadi grup support group tadi atau support system tadi, nah, bisa sharing dengan temannya sehingga bisa meningkatkan efikasi dirinya. Self esteem, harga dirinya juga kita menggali apa yang hal-hal yang positif yang masih bisa dimiliki atau hal-hal yang keunggulan menjadi keunggulan dirinya. Ya, itu bisa kita gali sehingga bisa meningkatkan harga dirinya. Medication facilitation menggunakan obat dan kita memberikan dukungan untuk memutuskan masalah, decision making support. Oke. Setelah kita menetapkan diagnosa prioritas masalah, kemudian diagnosa sehingga muncul prioritas masalah, ya kita nanti akan melakukan implementasi. Kemudian dalam menganalisa data kita bisa menggunakan tabel berikut ini. Ya, ada data subjektif dan data objektif, kemudian ada etiologi dan masalah. Nanti muncul masalah. Oke. Nah, ini nanti data yang sering tabel yang sering kali dipakai. Dan setelah kita menganalisa data, kita juga perlu tahu menetapkan perencanaan. Ini ada tujuan, intervensi rasional dan evaluasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Ya tadi ya. Oke, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.